Baiklah Bapak, untuk melanjutkan pemeriksaan kita akan melakukan pemeriksaan fisik agar lebih menegakkan diagnosis Bapak. Ya. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baiklah, jika Bapak bersedia, Bapak silakan berbaring di bed. Kemudian saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Oke, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu inspeksi terlebih dahulu, inspeksi abdomen. Inspeksi kita lihat bagaimana bentuk badan pasien, apakah ada tanda-tanda peradangan, apakah terdapat nodul, apakah terdapat lesi. Kemudian kita auskultasi bising usus untuk mendengarkan gerak peristaltik dari usus menggunakan stetoskop. Kita auskultasi di 4 titik di aorta, renalis, kemudian arteri iliaka dan femoralis di sebelah sini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan hepar. Untuk pemeriksaan hepar yang pertama kita lakukan perkusi terlebih dahulu untuk menentukan batas atas hepar di garis midclavicular kanan mulai dari CS1 sampai ke bawah sampai terdengar perubahan suara dari timpani ke peka. Oke, setelah terjadi perubahan suara dari timpani ke peka, kita lakukan tes peranjakan hati dan kita lakukan palpasi atau peranjakan hati. Bapak silakan tarik napasnya, Pak. Oke, kemudian setelah itu kita untuk mengetahui batas bawah hepar, kita lakukan perkusi dari garis midclavicular kanan dimulai dari sejajar atas umbilikus. Dia akan terdengar bunyi timpani. Sini terdengar bunyi timpani. Setelah itu kita perkusi ke atas berlawanan sampai terdengar bunyi suara peka. Oke. Timpani ke peka. Setelah terdapat itu, kemudian kita lakukan untuk palpasi hepar. Jadi tangan kiri kita diletakkan di belakang pasien sejajar di kosta 11 dan 12. Kemudian kita minta pasien untuk rileks. Bapak silakan rileks ya Pak ya. Kemudian letakkan tangan kanan kita di abdomen kanan pasien, di lateral dari musculus rectus sejajar di umbilikus. Nah, tangan kiri kita menuju ke depan untuk memudahkan tangan kanan meraba hepar. Kemudian minta pasien untuk bernapas dalam. Jadi Bapak silakan bernapas dalam, Pak. Oke, rasakan batas bawah hepar. Nah, ulangi pemeriksaan ini sembari menaikkan palpasi menuju ke arcus costarum. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan spleen. Nah, pemeriksaan spleen sama, kita lakukan perkusi bagian bawah dinding dada anterior kiri pada garis aksila anterior sampai ke garis mid aksila. Jadi dari sini kita perkusi ke tengah seperti ini. Tahan ya Pak ya, rileks ya Pak. Ya. Oke. Sampai terdengar suara timpani. Kalau dia suara timpaninya berubah menjadi peka, itu menandakan liennya tidak terdapat pembesaran pada lien. Nah, kemudian untuk splenic percussion sign untuk melakukan perkusi di ICS kiri terbawah garis aksila anterior. Seperti dari sini garis aksila anterior. Terdengar sampai normalnya tiap garis normalnya itu suaranya timpani. Kemudian setelah kita lakukan perkusi tadi, kita lakukan palpasi. Jadi tangan kiri di belakang pasien sejajar dengan kosta kiri bawah. Seperti ini, sama seperti tadi, tangan kiri di bawah sejajar. Kemudian tangan kanan di atas di bawah arcus costarium kiri di bawahnya. Kemudian tekan ke arah dalam untuk menemukan lien seperti ini. Oke, Bapak silakan bernapas, Pak. Oke. Setelah itu
Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan ginjal. Jadi pemeriksaan ginjal, palpasi ginjal hampir sama dengan palpasi di hepar dan yang tadi, hanya saja tangan kanan itu di belakang pasien sejajar dengan kosta 12 kiri. Jadi seperti ini. Nah, kemudian tangan kiri itu tangan kiri atas lateral dan sejajar di musculus rectus. Nah, jadi tangan kanan ini ujung jari nanti kita dorong untuk meraih sudut costa vertebra dan usahakan menekan ginjal ke arah depan agar bisa dirasakan oleh tangan kiri. Menekan dan kita minta pasien untuk bernapas. Bapak silahkan bernapas, Pak. Oke, Bapak silahkan menghembuskan napasnya, Pak. Oke, setelah itu tangan kiri kita lepaskan dan usahakan meraba ginjal pada posisi ekspirasi. Bapak silakan bernapas lagi, Pak. Kemudian lepaskan, Pak. Oke. Setelah itu untuk pemeriksaan ginjal sebelah kanan. Kita lakukan juga pemeriksaan yang sama untuk ginjal sebelah kiri. Baiklah, itu untuk pemeriksaan ginjal. Kita langsung ke pemeriksaan untuk nyeri ketok ginjal. Bapak silakan duduk, Pak. Duduk, tetap menghadap seperti itu, Pak. Lurus. Oke, kita lakukan pemeriksaan nyeri ketok ginjal. Kepalkan, jadi kita lakukan pemeriksaan nyeri ketok seperti ini di ginjal, dan juga untuk sebelah kiri dan kanan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan aorta. Jadi kita tekan dari atas abdomen sebelah kiri garis tengah sedikit lateral. Jadi seperti ini untuk pemeriksaan aorta. Oke, untuk normalnya aorta diameternya tidak lebih dari 3 cm. Jadi normalnya 2,5 cm. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya untuk pemeriksaan khusus kita lanjutkan pemeriksaan asites. Yang pertama itu adalah teknik shifting dullness. Shifting dullness yang pertama kita perkusi kembali. Timpani sampai terdengar suara timpani ke peka. Oke, terdengar bunyi peka. Setelah itu kita berikan tanda. Bapak silakan berbaring ke sebelah kiri, Pak, menghadap sebelah kiri. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan perkusi kembali. Oke. Normalnya dia tidak akan terjadi perubahan suara, karena jika terdapat perubahan suara artinya terdapat cairan yang mengikuti dengan gaya gravitasi. Oke, untuk tes yang kedua yaitu fluid wave. Jadi Bapak silakan tangannya seperti ini, Pak, menekan bagian perut, Pak, tengah. Oke, setelah itu kita lakukan tes fluid wave. Kita tekan salah satu sisi menggunakan tangan, kedua tangan di sebelah. Apabila di sisi sebelahnya terasa, artinya terdapat cairan. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan untuk mengetahui ada kemungkinan apendisitis atau tidak. Yang pertama kita tekan, kita rasakan bagian yang tegang. Bapak silakan batuk, Pak. Apakah sakit, Pak? Tidak. Oke, tidak sakit. Kemudian kita lakukan di kuadran sebelahnya. Oke, Bapak silakan batuk kembali, Pak. Apakah sakit, Pak? Oke, untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kemungkinan apendisitis psoas sign. Jadi Bapak silakan menghadap ke sebelah kiri, Pak. Oke, silakan menghadap. Pasien kita minta menghadap sebelah kiri, kemudian tangan tungkainya kita luruskan, kemudian kita berikan tekanan untuk membuat musculus rectusnya kontraksi. Musculus psoas kontraksi. Apakah nyeri, Pak? Enggak. Oke, tidak nyeri, artinya tidak terdapat apendisitis. Kemudian Bapak silakan berbaring kembali. Oke, untuk selanjutnya pemeriksaan operator sign. Jadi kita minta pasien untuk menekukkan tangan kanan seperti ini. Setelah kita tekukan, kita putar ke arah dalam. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Oke, tidak nyeri. Kita lakukan di kedua kaki. Oke, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan cutaneous hypertresia. Kita cubit bagian abdomen pasien. Apakah sakit, Pak? Sakit. Oke, sakit artinya normalnya akan terdapat rasa nyeri. Baiklah Bapak, terkait dengan keluhan Bapak tadi, karena setelah semua pemeriksaan telah kita lakukan dan semuanya masih dalam batas normal, jadi Bapak silahkan memakai pakaiannya dan saya akan mencuci tangan dan silahkan duduk di meja, Pak.